Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Julia Rahmawati dengan NPM 2503028. Saya Helen Siti Nuraini dengan NPM 2503047. Di sini kami akan memaparkan materi tentang non-logam tanah liat dalam produksi guci di bidang teknik industri untuk memenuhi tugas material teknik. Langsung saja ke materi akan dijelaskan oleh Helni. Salah satu contoh bahan non-logam yang paling banyak digunakan adalah tanah liat. Tanah liat merupakan material alami yang mudah dibentuk dalam keadaan lembab dan akan mengeras secara permanen setelah melalui proses pembakaran. Material ini telah digunakan sejak ribuan tahun lalu, terutama untuk membuat benda-benda seperti guci, vas, perabot rumah tangga, serta ornamen dekoratif. Dalam perspektif teknik industri, proses pembuatan guci dari tanah liat tidak hanya dianggap sebagai kegiatan kerajinan, tetapi juga bisa dilihat sebagai sistem produksi. Proses ini melibatkan tahapan yang sistematis, mulai dari pengolahan bahan baku, pembentukan, pengeringan, pembakaran, hingga tahap akhir atau finishing. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tanah liat sebagai bahan non-logam dalam pembuatan guci menjadi penting untuk dipelajari dari sudut pandang teknik industri agar dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana sistem produksi tradisional dapat dikelola dan dioptimalkan agar tetap efisien, ramah lingkungan, serta menghasilkan produk berkualitas tinggi. Tanah liat merupakan hasil pelapukan batuan silikat yang mengandung mineral utama kolamit. Ada beberapa sifat penting tanah liat yang berpengaruh terhadap proses pembentukan guci, yaitu ada 4. Yang pertama, plastisin, yaitu kemampuan tanah liat untuk dibentuk tanpa retak ketika masih lembab. Kedua, penyusutan, yaitu perubahan ukuran saat pengeringan atau pembakaran. Yang ketiga, kekerasan air yang meningkatkan seiring dengan naiknya suhu pembakaran. Yang terakhir ada ketahanan terhadap panas dan air yang membuat tanah liat cocok untuk produk keramik seperti guci. Tanah liat yang umum digunakan adalah earthenware clay dan stoneware clay. Earthenware clay biasanya digunakan untuk guci dekoratif, sedangkan stoneware cocok untuk produk yang memerlukan kekuatan mekanik lebih tinggi. Selanjutnya dalam pembuatan guci ada input, proses, dan output. Untuk outputnya sendiri melibatkan semua bahan dan sumber daya yang digunakan dalam produksi. Bahan baku utamanya adalah tanah liat yang kemudian dicampur dengan air agar mudah dibentuk. Kadang ditambahkan bahan lain seperti feldspar, silika, dan kaolin untuk meningkatkan kehalusan serta kekuatan hasil akhir. Energi panas menjadi komponen penting karena dibutuhkan dalam tahap pembakaran. Sumber energi yang digunakan bisa berasal dari gas, kayu, maupun listrik, tergantung pada skala produksi. Selain itu, digunakan juga alat seperti meja putar, cetakan, tangku, pembakaran, serta alat untuk memoles dan pewarnaan. Efisiensi energi sangat penting dalam industri guci. Penggunaan sensor suhu otomatis misalnya dapat meningkatkan efisiensi pembakaran hingga 20% hingga mengurangi pemborosan bahan bakar dan waktu produksi. Untuk tahap proses, Dibersihkan, diuleni hingga tekstur merata, dilakukan pembentukan, pengeringan, pembakaran dengan suhu 800 sampai 1000 derajat Celcius. Selanjutnya proses finishing, yaitu diberi pelapis gelasir atau cat. selanjutnya ada tahap produk atau output. Produk utama dari proses ini adalah guci tanah liat yang keras, kuat, dan tahan air. Selain itu, ada juga limbah berupa sisa tanah liat yang masih bisa didaur ulang dengan menambahkan air dan diolah kembali. Prinsip ini sejalan dengan konsep green manufacturing yang menekankan pengurangan limbah dan efisiensi energi. Produk guci dinilai berdasarkan warna, kilap, kekebalan, dan tidak adanya keretakan. Produk dengan struktur padat akan menghasilkan suara nyaring saat diketuk, menandakan tingkatan kepadatan yang baik. Evaluasi kualitas ini sangat penting untuk memastikan konsistensi dan standar mutu sebelum produk dipasarkan. Jadi untuk kesimpulannya, tanah liat merupakan salah satu bahan non-logam yang memiliki peran besar dalam dunia industri, khususnya dalam bidang kerajinan dan manufaktur. Melalui proses pembentukan, pengeringan, pembakaran, dan pelapisan, tanah liat dapat diubah menjadi guci yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga
kekuatan dan ketahanan yang baik. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.